Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hari ini ada salah satu dari ikhwan kita yang memberikan pertanyaan, yang mana pertanyaan ini adalah berkaitan dengan bagaimana atau apa sikap kita ketika kita mendapatkan musibah PHK di musim Covid ataupun pandemi ini. Maka ikhwanul kiram rahimakumullah, ya, mudah-mudahan dimudahkan. Insyaallah kita akan menjawab bagaimana menghadapi musibah yang kita hadapi di masa Covid. Tentu sikap yang paling bijak dan sikap yang paling baik adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya meyakini bahkan ini adalah merupakan dari arkanul iman al-asasi, merupakan dari rukun iman yang asas, ya, bahwasanya al-imanu biqada'illahi khairihi wa syarrih, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang baiknya atau yang buruknya. Ini adalah merupakan salah satu keimanan seorang mukmin yang harus ditancapkan di dalam dadanya. Maka bagaimana ketika kita dihadapkan pemutusan hak kerja atau PHK, ya, maka sifat yang tepat adalah bersabar, ya, bersabar kepada Allah, bersabar wahtasib al-ajr. Barangkali ini adalah merupakan salah satu musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan memang kita sama-sama ketahui bahwasanya musibah ini atau wabah ini sedang mendunia, sehingga menyebabkan dan mempengaruhi terhadap ekonomi kita. Maka di sisi lain ini adalah musibah yang meluas, dan secara khusus ini adalah musibah yang ditimpakan kepada salah seorang mukmin. Maka sifat yang tepat adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan menahan diri terhadap musibah yang dihadapinya, ya. Karena dengan bersabar inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keriduannya. Kemudian selanjutnya, ya, ketika kita setelah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus diikuti dengan ridho, ya, ridho terhadap musibah itu, yaitu seseorang merasa lapang hatinya dengan musibah yang menimpa kepadanya. Dia betul-betul ridho dan seakan-akan dia tidak mendapatkan musibah. Maka inilah kondisi yang terbaik bagi seorang mukmin. Inilah kondisi yang terbaik bagi seorang muslim, ya. Bersabar, ridho atas apa yang diberikan dan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik baginya. Kemudian, ya, bahkan menjadikan tingkatan yang tertinggi ketika seseorang ditimpakan musibah, ya, adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Maka keadaan seperti inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau diberikan kesenangan, ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda ataupun mengucapkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya,
segala puji bagi Allah, ya. Segala puji hanya milik Allah yang segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna, ya. Dan sebaliknya, ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, ya, musibah yang menimpanya, maka beliau Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Maka beliau SAW, ya, mengucapkan segala puji hanya milik Allah, ya, atas segala sesuatu atau atas setiap keadaannya, ya. Ini hadis inilah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang disahihkan, ya, oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, yang dihasankan, ya, oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka ikhwanul kiram rahimakumullah, keadaan terakhir ini, ya, ketika dia bersabar, kemudian ketika dia ridho, kemudian bahkan ketika dia bersyukur dari apa yang ditimpakan dari musibahnya, maka ini adalah keadaan yang paling baik, keadaan yang terbaik bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena keadaan seperti inilah yang didapati pada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bersyukur kepadanya. Dia melihat bahwa di balik musibah, ya, dunia, ya, yang menimpanya, masih ada lagi musibah yang lebih besar daripada musibah dunia itu, yaitu musibah ad-din, musibah bid-din, musibah yang berkaitan dengan agamanya, ya. Tentu, ya, musibah yang berkaitan dengan agama ini adalah lebih besar daripada musibah yang ditimpakannya atau yang didapatkannya yang berkaitan dengan dunia. Maka seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah ini, karena musibah ini hanya baru musibah dunia saja, tidak menjadikan musibah ini sebagai musibah bid-din, musibah di dalam agamanya. Ikhwanul kiram rahimakumullah, maka perlu kita, ya, bersabar, berridho, kemudian bisa bersyukur kepada apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Janganlah kita bersedih ketika seorang mukmin ditimpakan musibah, maka janganlah bersedih. Ingatlah hadis Rasulullah SAW yang disabdakan, ataupun hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ya. Berkata Nabi SAW, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauqati yushaquha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Inilah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya tidaklah rasa lemas, rasa capek, rasa sakit yang terus menerus, kekhawatiran, rasa sedih, rasa kesusahan menimpa seorang muslim sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini adalah memberikan nasihat kepada kita semuanya bahwa musibah yang menimpa kepada seorang muslim tidak akan memadaratkannya kecuali ketika dia bersabar, ridho, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah tersebut, ketika kondisi kita bersabar, ketika kondisi kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwanul kiram rahimakumullah, mungkin inilah nasihat bagi kita semuanya yang sedang dirundung musibah, ya, yang sedang mendapatkan musibah. Maka ikhwanul kiram rahimakumullah, perlu kita ketahui, malah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan turunnya musibah, cobaan kepada kita semuanya, itu adalah satu tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib.
Ikhwanul kiram rahimakumullah, maka wajib bagi kita semuanya ridho, ya, bersabar, ridho dari apa yang ditimpakan atau yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah kepada kita semuanya dan membimbing kita di dalam kehidupan kita sehingga kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dimudahkan, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada kita semuanya untuk segala urusan dan segala umuran di dunia ini, segala urusan kita di dunia ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.